perkenalkan nama saya Jessica Bangun dan NPM 2115010076 dari kelas 11 B21 Universitas Kualiti Prestasi. Baik, di sini saya sudah sampai di Desa Suka, Museum Jamin Ginting yang berdiri pada tanggal 7 September 2013. Dalam ruangan Museum Jamin Ginting, di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan apa saja yang ada di dalamnya. Baik. Ini adalah alat tenun yang untuk dibuat sebagai bekal bulu, wisnipes, tudung dan sebagainya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan. Ini adalah jas alat adat Karo. Namanya itu adalah bekal bulu untuk bulang-bulang laki-laki. Ini namanya kalau hiasan dari apa namanya, mas itu. Ini kalung, ini jas, ini adalah bekal bulu, ini adalah gelang emas. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan. Ini adalah alat-alat tradisional Karo. Ini namanya kurcapi, ini adalah gendang sindungi, ini adalah gendang nganagi, ini adalah pangana, ini surdam, seruling, sarunai, baluat. Ini adalah keteng-keteng. Oke, di sini ini adalah gung Karo. Baik, di sini saya akan juga membilang ini adalah mata uang asing zaman dahulu. Ini ada namanya dalam bahasa Karo, ini adalah ragadayang. Di sini ada pisau sangkur yang dibuat dari besi, dipakai sebagai alat senjata pada prajurit anggota darat. Ini adalah pisau kalasen, dibuat dari besi, gagang dari gading, dipakai sebagai alat senjata oleh suku Karo. Ini adalah kulit siput, persembahan masyarakat Maluku untuk Pangdam II, Kol Jamin Ginting tahun 1960. Dan ini adalah keramik porselin. Oke, di sini ada kacip, dan ini ada tupu-tupu yang untuk orang tua kita zaman dahulu untuk makan sirih. Ini adalah labu. Labu itu bahasa Karonya adalah jambe. Ini ada seperti rumah adat Karo. Ini adalah namanya sumpit. Sumpit ini bisa dibuat jadi kampel. Kampel atau tempat sirih orang tua zaman dahulu. Ini adalah petak bako, dan ini adalah namanya diru, bahasa Karonya. Bahasa Indonesia saya kurang tahu ya. Dan ini yang namanya capah, terbuat dari kayu, bentuknya bulat, melengkung, di tengah berbentuk lubang, dipakai untuk tempat makan. Dan ini adalah kayak alat senjata ya, yang dibuat dari kayu, dibentuk bercabang, sama panjang sebagai alat pemintal tali. Ini adalah alat untuk marut kelapa. Ya, ini adalah tangan. Ini adalah gelas zaman dahulu. Dan ini cimbalau yang terbuat dari bambu, digunakan untuk tempat memeras ramuan pangir pada upacara adat tertentu. Dan ini namanya gelang-gelang yang terbuat dari kuningan bentuk bulat, dipakai untuk memasak nasi. Dan ini adalah namanya busan, tempat menyimpan beras dari Karo yang terbuat dari bambu. Ini namanya ukat untuk nasi. Ini namanya lesung yang terbuat dari kayu, bentuk 4 persegi panjang, memiliki 2 lubang, digunakan sebagai alat menghaluskan bumbu-bumbu. Ini adalah tambe silberu yang terbuat dari sepotong bambu besar, dan tutup terbuat dari kayu berbentuk bulat, dipakai untuk tempat menyimpan air di rumah atau minum ke ladang. Ini adalah tambe yang sidilaki, terbuat dari sepotong bambu besar. Pada bagian bawah dibuat lubang untuk tempat sangkutan, dan tutup terbuat dari kayu yang bentuk bulat, dipakai untuk tempat menyimpan air di rumah atau dibawa ke ladang. Ini adalah namanya lalu. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Ini adalah namanya para-para yang terbuat dari kayu, dibentuk 4 persegi,
diletakkan di dapur, digunakan untuk tempat menyimpan peralatan dapur dan tempat kayu bakar. Ini adalah namanya tambelau. Labu yang sudah tua dikeringkan, dibuat lubang kecil agar bijinya dapat dikeluarkan dan dibersihkan dalamnya dengan air, digunakan untuk tempat air minum. Ini adalah namanya kuning tanah. Terbuat dari tanah liat, bentuknya bulat, dipakai untuk tempat memasak sayuran. Di sini ada alat-alat pertanian, yaitu ini parang putar, arit rumput, patuk, egrek sawit, dodos sawit, parang penembis, egrek coklat. Ini ada namanya tenggala, dan ini adalah alat-alat pisau yang ada namanya pisau langu, gancu sawit, tarah-tarah, sabi-sabi, dan atau arit padi. Oke, kami akan melanjutkan lagi. Penjelasan yang tadi, ini adalah pakaian resmi Duta Besar Kanada Jamin Ginting pada tahun 1972 sampai 1974. Dan ini adalah alat olahraga snow shoeing Legend Jamin Ginting saat di Ottawa. Ini adalah PDU Taruna Angkatan Darat. Ini dia ya teman-teman. Dan di sini ada piagam dari Mandiri. Dan ini ada kenang-kenangan dari Purnomo Susgiantoro, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Di sini ada susunan kepangkatan TNI Angkatan Darat pada masa kini. Ini dia ya teman-teman. Dan ini adalah pakaian musim dingin Dubes Kanada Jamin Ginting pada tahun 1972 sampai 1974. Di sini ada kenang-kenangan pemerintahan Turki berupa peralatan minum teh untuk Legend Jamin Ginting. Ini adalah Marlboro Plate Kanada F Brass 1254. Ini adalah kenang-kenangan dari pemerintah Kanada. Ini ada kenang-kenangan dan tanda terima kasih dari pengurus Yayasan Catur Dharma Yatim dengan unit usaha Garmen Kartini. Dan ini ada Peperda Sumatera Utara untuk Kolonel Jamin Ginting di Bukit Barisan. Dan ini ada keris Jawa. Salah satu benda koleksi Bapak Legend Jamin Ginting berupa keris Jawa. Keris dengan jenis ini memiliki ciri khas berupa ulunya atau gagang keris. Dan ini adalah sikin panjang. Salah satu benda koleksi Bapak Legend juga berupa sikin panjang. Sikin panjang adalah senjata pertempuran paling populer yang digunakan penduduk Sumatera Utara bagian utara. Ini adalah pisau tumbuk lada. Pisau tumbuk lada adalah koleksi Bapak Legend juga. Berupa pisau tumbuk lada, senjata ini merupakan senjata tradisional dari suku Karo. Pada umumnya pisau ini jadi perhiasan atau pusaka yang dipakai di acara adat atau untuk keperluan pengobatan. Maka diadakan upacara ngelegi besi mersik kepada Kalimbubu. Biasanya senjata ini diisi dengan jimat atau bisa juga diolesi dengan racun. Ini adalah namanya pisau belati. Belati juga koleksi dari Bapak Legend. Dan ini ada keris Jawa juga. Dan ini ada namanya rencong. Salah satu benda koleksi Bapak Legend berupa rencong adalah senjata tajam belati tradisional Aceh. Di sini ada patung Bapak Legend dan sang istri. Ini adalah ada buku dari Bapak Legend. Dan ini ada pakaian resepsi Dubes Kanada Jamin Ginting pada tahun 1972 sampai 1974. Di sini ada keris Jawa juga, ada rencong, dan ada keris Jawa juga. Dan ini adalah mandau. Mandau adalah salah satu benda koleksi Bapak Legend berupa parang yang oleh suku Dayak disebut dengan mandau. Ini adalah pakaian dinas upacara Letnan Jenderal Jamin Ginting 1971 teman-teman.
Ini adalah wakizashi, salah satu benda koleksi Bapak Letjen Jamin Ginting, berupa pedang pendek tradisional dari Jepang. Ini adalah pisau belati yang diberikan oleh kerajaan India untuk Letjen Jamin Ginting sebagai kenang-kenangan. Teman-teman, sorry ya, ulang dari sini lagi. Ini adalah tas dinas Bapak Letjen Jamin Ginting. Ini adalah penindih pudun atau seserahan dari Bapak Letjen Jamin Ginting untuk Nyonya Likastarigan pada saat reban pudun atau lamaran. Ini adalah pangkat Jamin Ginting, baris atas kiri ke kanan Brigadir Jenderal Eka Paksi TNI pada tahun 1962. Ini ada tongkat komando, salah satu benda peninggalan Bapak Letjen. Ini juga tongkat komando. Dan ini ada beberapa benda peninggalan Letjen Jamin Ginting yang berupa jam tangan dan ada 2 pin. Ini adalah tongkat komando juga. Dan ini adalah piagam dari pahlawan nasional pada tanggal 6 November 2014. Ini ada pakaian resepsi Mayor Jenderal Jamin Ginting 1964. Ini ada pakaian resepsi Mayor Jenderal Jamin Ginting 1964. Ini adalah pakaian dinas upacara Mayor Jenderal Jamin Ginting pada tahun 1962. Dan ini ada pakaian resepsi Brigadir Jenderal Jamin Ginting 1962. Dan ini ada juga pakaian dinas upacara perwira menengah Jamin Ginting pada tahun 1959 sampai 1962. Dan ini adalah ijazah dan penghargaan dari Bapak Letjen. Oke, dan ini adalah orang tua dan mertua dari Jamin Ginting. Dan ini adalah foto saat pemakaman Bapak Jenderal Dr. Andus Jamin Ginting. Ini ada pakaian dinas harian kolonel pada tahun 1959. Dan ini pakaian dinas harian letnan kolonel Jamin Ginting pada tahun 1947. Pakaian dinas Mayor Jamin Ginting pada tahun 1946. Ini pakaian dinas Mayor Jamin Ginting pada tahun 1946. Ini adalah pakaian dinas harian Letnan 1 Jamin Ginting pada 1945. Ini pakaian resmi Jamin Ginting, anggota DPR Republik Indonesia tahun 1968 sampai 1972. Ini adalah pakaian resmi Ketua Sekber Golkar Jamin Ginting 1968 sampai 1972. Baik teman-teman, di sini ada pakaian tidur Duta Besar Jamin Ginting sewaktu wafat pada tanggal 23 Oktober 1974. Terima kasih.